Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini adalah episode terakhir atau cerita lanjutan dari cerita Mbak Ami sebelumnya yang terputus. Nah, di cerita sebelumnya itu kan menceritakan kalau Mbak Ami sama Mas Slamet, adiknya itu berhenti atau mampir di sebuah kampung, yaitu kampung si nenek. Nenek yang aneh gitu ya. Nenek yang ya memang orangnya itu baik, tapi ada satu keanehan di sana, di mana Mbak Ami itu sebenarnya udah menyadari dari saat pertama kali melihatnya di stasiun. Si nenek itu tuh memiliki ekor yang panjang. Lebih mirip kayak seekor monyet. Nah, seperti itu bentukannya kurang lebih. Tapi hal itu pengen ditanyain sama Mbak Ami, cuman nggak jadi terus gitu ya. Nah, mungkin merasa nggak sopan atau bagaimana ya. Nah, selama mampir di kampung tersebut, ya anggap aja kampung gaib atau apalah, Mbak Ami itu banyak belajar. Di sana menikmati kehidupan yang benar-benar nyaman, sesuatu yang sangat dirindukan selama ini. Dia bertahun-tahun hidup di bawah konflik ya. Pertama konflik orang tuanya, terus ya perasaan sedih ditinggal keduanya begitu kan, dan kemudian dirawat sama buliknya. Dan saat dirawat itu pun kejadian itu seperti terulang. Bulik sama Pak Leknya itu berantem lagi begitu, dan ya bikin Mbak Ami itu nggak nyaman, ketakutan. Terutama itu tadi, adiknya Mas Slamet yang sebelumnya itu nggak bisa bicara, tapi begitu menaiki kereta yang kosong itu, yang nggak ada gerbong, Mas Slamet itu mulai berbicara. Dibawa ke kampung itu, Mbak Ami banyak belajar. Dia menemukan banyak teman-teman baru di sana yang nggak satu pun namanya diingat sama Mbak Ami. Tapi semua dari mereka itu adalah anak-anak yang baik, suka ngajakin main, dan selalu mengalah sama Mbak Ami. Untuk apapun itu, Ami kamu duluan, ya kayak gitu. Mas Slamet pun sama, mengalami hal tersebut. Dan ya itu adalah memori yang nggak bisa dilupakan oleh Mbak Ami juga Mas Slamet. Selama tinggal di kampung tersebut, diajari banyak masak, diajari bikin ini, bikin itu, anyaman dari janur, anyaman dari ini, pokoknya banyak yang dipelajarin. Mbak Ami sendiri itu ndak tahu tinggal di kampung tersebut sudah berapa lama, tapi kalau dikira-kira kemungkinan antara 3 atau 4 hari tinggal di tempat tersebut. Dan pada suatu saat akhirnya waktu pulang pun tiba. Si nenek bilang, Ami, Slamet, besok kalian lanjut ya, pulang ke Semarang ke sana. Takutnya kakekmu sudah lama nungguin di situ. Ya Mbah, tapi kami masih betah di sini, kata si Mbak Ami. Ya nanti kapan-kapan kalian kan bisa main lagi ke sini, kata si Mbah. Yang penting pulang dulu ke Semarang, takutnya ditungguin di situ, dicariin, kata si nenek itu bilang begitu. Dan akhirnya apa? Malam itu mungkin untuk menghibur Mbak Ami yang ya sedih juga lah, aku mau ninggalin kampungnya nenek, padahal aku betah tinggal di sini. Aku merasakan dicintai oleh semua orang yang ada di situ. Termasuk Mas Slamet juga sama. Mbah, padahal aku pengen main di sini terus, Mbah, kata si Mas Slamet. Ya, nanti main lagi di sini. Ya, kita pulang dulu lah ke situ. Nanti malam sebelum tidur, Mbah mau ngedongeng, katanya begitu. Dan akhirnya sudah. Malam harinya, sebelum mereka tidur itu kan di Mas Slamet sama Mbak Ami itu di kasur ya, kasur yang ranjangnya itu pakai bambu. Ada kasurnya empuk di sana, spraynya itu juga adem, dipakai buat tidur. Itu ndak mimpi, ndak apa, tidur pules, tidur nyenyak, tahu-tahu udah pagi. Pokoknya nyaman banget di situ. Dan si nenek itu duduk di bawahnya di situ pakai tikar. Di sana malam itu nenek pun cerita. Jadi dulu banget
nenek itu pernah punya teman, katanya begitu. Ada seorang anak laki-laki itu yang nakal banget, kata si mbah. Loh, nakal kenapa mbah? Wah, mbah rambutnya itu suka ditarik-tarik, katanya begitu. Kalau udah dia datang lah wis, si mbah itu jadi bulan-bulanannya. Oh, kalau udah ditendang ya si mbah ditarik begitu ya. Kalau ketemu sama si orang itu pasti si mbah nangis, kata si nenek begitu kan. Dan sampai pada suatu hari, jadi si orang itu pernah kepleset saat main di kali, jatuh gitu kan. Nah, si mbah pun baru tahu waktu itu. Jadi begini, waktu itu si mbah memang lagi di kali, lagi nyuci kain. Nah, si orang itu, si anak itu tiba-tiba datang ngelemparin batu cetruk. Sakit di sini, kena kepalanya si mbah. Si mbah nengok, kamu kurang ajar gitu kan, aku lagi nyuci ini, aku lagi nyuci kain. Terus si itu cuman ketawa-ketawa doang begitu, dan mungkin mau ngedeketin, mau dorongin si mbah, mau ngerjain lagi seperti itu kali ya. Dan begitu udah deket, si anak itu kepleset, kedebuk, jatuh, gebyur ke dalam kali, ke dalam sungai. Nah, pas udah di situ, ternyata apa? Dia ndak bisa berenang. Ya udah, si mbah awalnya, lah wis ben nggak tak tulungin gitu, biar tenggelam sekalian atau bagaimana. Cuman tak pikir-pikir, yo kasihan gitu ya, nanti kalau dia mati bagaimana. Lah wis lah, akhirnya tak tulungin. Kebetulan si mbah kan lagi nyuci kain kan panjang. Akhirnya tak lemparin ke si anak itu, ceprak. Nah, begitu dilemparin, dia kan udah ngap begitu, dipeganglah kainnya si mbah, tak tarik ke atas. Nah, begitu ditarik ke atas, dia akhirnya naik sendiri kan, tak pikir mau ngejorokin si mbah atau bagaimana. Kalau si mbah ndak takut sama air begitu, si mbah bisa berenang kayak ikan, katanya begitu. Nah, ternyata dia itu begitu naik ke atas, nangis sesenggukan. Mar, aku njaluk maaf ya Mar ya, aku minta maaf ya Mar ya, selama ini gangguin kamu terus gitu kan, selama ini ya aku ngisengin kamu terus, aku udah jahat sama kamu, aku minta maaf ya Mar ya, dipanggil seperti itu. Ya Simbah memang dasarnya Simbah itu orang baik ya, gitu. Ngeklaim dirinya orang baik. Ya dasarnya Simbah orang baik, ya wis tak maafin. Ya udahlah, nggak usah diributin, kata Simbah. Lain kali jangan begitu lagi, katanya kan. Iya, aku janji aku ndak bakalan begitu lagi. Nah, mulai saat itu dia berubah, dia itu jadi baik dan kayak gitu ya. Simbah kan dari dulu emang anaknya kecil, ndak bisa tinggi ya, segini-gini terus, kata Simbah. Memang kan kecil ya, tingginya itu sama kayak Mbak Ami yang masih kelas 1 SMP itu. Dan akhirnya sudah, si orang tadi, si anak itu, mulai saat itu dia itu benar-benar gak pernah yang namanya iseng, boro-boro iseng, ketemu sama Simbah aja itu malu. Dan dia itu suka, ya boleh dibilang kayak ngejagain atau bagaimana. Nah, Mbak Aminya nyeplos, Mbah, Simbah pacaran ya sama itu. Enggak, Simbah enggak ada pacaran begitu. Orang dulu sih enggak ada mikir-mikir seperti itu. Main ya main bareng, enggak ada yang begitu-begituan, kata Simbah. Akhirnya sudah, kemana-mana Simbah bukannya diikutin atau apa, cuman kayak gitu, misal ada yang gangguin atau apa, nanti si anak itu yang pasang badan, jangan gangguin, katanya begitu. Dan ya wes, Simbah pun, oh dia jadi baik sekarang. Nah, mulai saat itu Simbah berteman sama si anak tadi. Lah, orangnya kemana Mbak? Oh, sekarang masih ada, cuman wah jauh, tinggalnya itu jauh, nggak di sini. Ya namanya orang gitu kan. Dia itu setelah itu namanya laki-laki begitu, akhirnya merantau, pergi ke sana, ndak pulang-pulang, kata Simbah. Dan lah Simbah sendiri akhirnya gimana? Ya Simbah nggak gimana-gimana, Simbah ya tetap tinggal di kampung ini, kata Simbahnya. Dan Simbah nggak menikah ya Mbah ya. Simbah itu diem aja ditanya begitu sama Mbak Ami.
Akhirnya dijawab, diam selama beberapa detik. Simbah ndak menikah katanya. Siapa yang mau sama orang kayak Simbah begini, katanya begitu. Loh, Simbah itu kan cantik, kata Mbak Aminya begitu. Simbah itu cantik meskipun mukanya tuh katanya lancip gitu ya, tapi itu mukanya kecil tapi nyaman diliatin sama Mbak Ami. Mukanya tuh bersahabat, kayak bersinar, murah senyum seperti itu, dan memang cerewet, bawel, banyak ngomong, dan ya itulah gitu. Memang gak diceritakan secara detail sama Simbah, cuman cerita mengenai masa lalunya si Mbah tadi itu kayak menjadi penghujung atau penutup malam itu. Karena sudah malam, Mbak Ami sama Mas Slamet pun ya akhirnya ngantuk ya. Nah, begitu ngantuk, mereka itu tertidur. Nah, begitu tertidur, tengah malam itu dibangunin sama si nenek tadi. Ami, Slamet, bangun, katanya begitu kan. Terus ya sudah, si Mbak Ami bangun. Mbah, udah pagi ya Mbah ya? Belum pagi. Ayo jalan sekarang. Keretanya sebentar lagi lewat, kata si Mbah. Nah, bukannya pulangnya pagi ya Mbah? Ya ndak ada pagi-pagi kereta lewat, yang ada ya keretanya malam, kata si Mbah. Ayo sekarang yuk, tak anterin si Mbah sampai rumahmu, katanya begitu. Loh, emang si Mbah tahu rumahku? Ya nanti kan kamu yang nunjukin, katanya. Yang penting tak anterin yuk sana yuk. Ayo tak anterin. Malam itu berkemaslah si Mbak Ami sama si Mas Slamet tadi, dan Mbak Ami itu baru ingat dia selama di situ tuh nggak pernah mandi ya, pakai bajunya itu dari yang di Jakarta itu sampai hari itu bajunya itu sama, cuman waktu itu kayak cuci muka doang, terus udah pagi-pagi buta, entah jam berapa, yang jelas itu gelap, masih gelap banget, dingin, mungkin masih tengah malam kali ya. Warga di kampung situ pun belum ada satupun yang bangun, masih sepi, bener-bener hening banget. Mereka pun keluar bertiga. Seperti saat sebelum mereka memasuki kampung, ya mereka pun dituntun sama lampu-lampu di pepohonan itu gitu ya. Makin ke sana sampailah mereka di suatu tempat di mana mereka turun. Ini ada kayak semenan gitu ya. Nah, di situ mereka berdiri kayak semacam ini loh, pinggirannya stasiun seperti itu. Cuman gak ada bangunan stasiun sama sekali. Kanan kirinya ya gelap, cuman pepohonan gede-gede kayak mirip pepohonan jati seperti itulah. Dan mereka nunggu di situ. Mbah, keretanya masih lama ya Mbah ya? Enggak, sebentar lagi, itu lagi jalan ke sini. Dan memang dalam hitungan menit kereta itu pun kelihatan dari, wah Mbah, itu keretanya udah datang Mbah, keretanya udah datang. Nah, kata si Mbahnya, Slamet mundur lagi, jangan di situ, nanti disenggol sama si kereta. Iya Mbah, aku mundur. Mas Slamet pun mundur, Mbak Ami pun mundur, kereta itu pun berhenti. Lagi-lagi kereta tanpa penumpang. Gerbongnya itu panjang, tapi di dalamnya nggak ada satu penumpang pun yang duduk. Mbah, keretanya sepi lagi Mbah. Iya, kereta ini memang sepi, jarang ada yang suka naik kereta ini, kata si Mbahnya. Ya cuman dijawabnya tuh seperti itu. Mereka pun akhirnya naik masuk ke dalam gerbong tersebut. Lagi-lagi duduk bertiga. Kali ini Mbak Ami sama Mas Slamet itu terjaga. Nggak mau tidur, kata si Mbak Ami. Dan si Mbah pun malam itu banyak diam gitu ya. Nggak terlalu banyak ngomong, tahu-tahu bek. Lah si Mbahnya tidur. Nah ini si Mbak Ami sama Mas Slamet akhirnya ya ngobrol-ngobrol sendiri. Mat, aku seneng kamu udah bisa ngomong. Nanti kalau misal pulang ke Semarang sana, ketemu sama si Mbah, kakek ya maksudnya, pasti kakek seneng, kata si Mbak Ami. Iya Mbak, aku juga seneng sekarang udah bisa ngomong. Ya wis lah, Mat, kamu kalau mau tidur, tidur aja, kata si Mbak Ami. Enggak Mbak, aku nggak mau tidur. Nanti tidurnya kalau udah sampai rumah aja, kata si Mas Slamet. Ya wes, akhirnya ngobrol-ngobrol lah mereka, ya ngobrolin masalah orang tuanya, masalah buliknya atau apa itu diomongin semuanya, flashback kayak gitu ya. Dan nggak terasa
Si nenek pun akhirnya bangun. Loh, kalian ndak tidur? Ya, seperti itu lagi. Loh, kalian ndak tidur? Enggak, Mbah, kita nggak tidur. Ya sudah, bentar lagi sampai, katanya begitu kan. Dan akhirnya apa? Sampailah mereka di sebuah stasiun. Nah, Mbak Ami sama Mas Slamet itu saat kecil itu kan tinggalnya di deket stasiun juga. Ya maksudnya nggak deket-deket banget lah, lumayan cukup jauh. Nah, beberapa kali itu sempat melihat stasiun tersebut. Jadi cukup mengenali loh. Ya Mbah, udah sampai Mbah di stasiun Mbah. Iya, yuk turun nih. Singkat cerita, kereta pun sampai dan akhirnya mereka turun. Tapi ada sesuatu yang aneh. Dibilang aneh-aneh, dibilang enggak ya enggak. Dibilang aneh itu karena apa? Stasiun itu enggak ada satu orang pun, sepi banget. Dibilang enggak aneh ya karena itu malam hari. Barangkali memang enggak ada penumpang ke situ. Tapi seingatnya Mbak Ami, petugas pun hampir, ya enggak ada sama sekali. Enggak ada satu orang pun. Dan begitu mereka keluar dari stasiun, mereka tuh disambut sebuah delman. Ada delman yang seolah-olah itu udah disiapkan sama si nenek. Dan Mbak Ami sama Mas Slamet dipersilahkan naik. Akhirnya sudah naiklah mereka bertiga. Ayo tak anterin ke rumahmu. Iya Mbah, ya Mbak Ami nurut-nurut aja begitu ya. Padahal dia sempat mempertanyakan, emang si Mbah tahu rumahku? Tapi malam itu ya nurut santai, ya sudah yang penting berdiri naik di atas delman tersebut. Singkat cerita, delman itu pun berjalan keteplak sampai beberapa menit. Nah, Mbak Ami udah mulai mengenali kawasan itu. Ini adalah kawasan rumahku. Memang agak sedikit ke sana, daerahnya tuh lumayan cukup perkampungan ya. Dan waktu itu begitu tiba di situ, tiba di depan rumah ya, dan waktu itu masih gelap tengah malam. Mereka bertiga pun turun, si delman pun putar balik tapi nungguin di situ. Ayo tak anterin sampai depan rumah, kata si nenek. Iya Mbah, matur nuwun ya Mbah ya. Kata, nanti aku main ke tempatnya si Mbah lagi ya. Itu kata si Mas Slametnya. Iya, nanti main lagi. Ayo, akhirnya ke sana. Begitu sampai di depan rumah, diketoklah rumah. Tek. Mbah, Assalamualaikum. Kula nuwun Mbah. Mbak Ami itu manggil-manggil. Kakeknya buka pintu, jegrek. Udah sampai sini gitu kata si kakeknya. Dan begitu ngeliat, Mar, matur nuwun ya Mar ya. Mbak Ami kaget, hah? Kakek kenal sama si nenek ini? Kan tadi sempet cerita itu manggilnya tuh Mar. Nggak tahu Maryati, nggak tahu si Mar, nggak tahu apa pokoknya. Mar, matur nuwun ya Mar ya, udah nganterin cucuku sampai sini, katanya begitu. Terima kasih. Nah, iya sama-sama, katanya begitu. Ya wes, aku ndak bisa lama-lama di sini. Ini udah cucumu udah tak anterin sampai rumah. Aku pulang dulu ya, katanya begitu. Iya Mar, makasih ya Mar ya. Sudah si nenek pun, wes ya, si Mbah tak pulang dulu, katanya. Mbah matur nuwun ya, udah. Si nenek pun akhirnya pulang ke sana. Mbak Ami sedih, Mas Slamet sedih. Iya ya, si Mbah naik delman itu, kira-kira kita bisa ketemu lagi atau enggak ya. Nah udah naik delman itu pun pergi. Mbak Ami akhirnya meluk kakeknya di situ. Mbak, aku kangen, kata si Mbak Ami. Iya, kakek juga kangen sama kalian. Ini loh Slamet sekarang udah bisa ngomong, katanya begitu. Iya Mbah, aku udah bisa ngomong Mbah, katanya begitu. Dan akhirnya apa? Malam itu Mbak Ami nggak mau langsung tidur atau apa. Justru yang ditanyakan adalah, Mbah, si Mbah kenal sama Mbah itu? Mbah yang ada buntutnya gitu kan. Iya, si Mbah itu kenal katanya. Gimana ceritanya Mbah, kok si Mbah jadi kenal? Nah, waktu itu kakeknya itu belum bercerita secara lengkap. Diceritakan itu selama beberapa hari ya. Tapi itu diulang-ulang sampai akhirnya Mbak Ami itu mengerti. Tapi di malam itu kurang lebih seperti ini. Kakek itu dulu pernah punya seorang teman. Intinya itu apa? Cerita yang diceritakan oleh si Mbah itu
adalah menceritakan kakeknya. Seorang anak yang nakal, yang suka jambakin si Mbah Mar tadi, terus yang sempat mau tenggelam di sungai, itu adalah kakek ternyata. Mbak Ami pun, kakek? Bingung kan si Mbak Ami, kok bisa? Ya memang seperti itu ceritanya. Nah udah malam itu tuh yang dipahami Mbak Ami, baru itu, oh ternyata dulu yang nakal itu kakekku. Berarti Mbak Mar itu temennya waktu kecil gitu kan, itu yang dipahami. Seiring dengan berjalannya waktu, cerita itu pun kayak diulang, ditambahkan, dilengkapi sama kakeknya. Jadi begini, Mbah Mar itu bukan manusia, katanya. Hah, bukan manusia gimana, Mbah? Gimana ya cara ngomongnya ya? Itu bukan manusia. Kakek itu dari kecil memang suka bisa melihat yang seperti itu, yang orang lain itu nggak ngelihat. Sampai kakek dulu waktu kecil itu dianggap gila sama teman-temannya kakek. Suka ngomong sendiri, suka ketawa sendiri, suka pecicilan sendiri, suka jempalitan sendiri, kata si kakeknya. Dan padahal waktu itu kakek itu lagi ngegodain si Mbah Mar itu ya. Teman-teman ngelihatnya, ini anak kenapa sih kok seperti itu gitu ya. Jadi dia itu bukan manusia gitu. Mbak Ami pun bingung, Mbah, kalau bukan manusia berarti setan, Mbah. Ya sama seperti itu, cuman dia itu baik katanya. Dan kemarin Simbah itu sempat meminta sama Mbah Mar, Mar, aku mau minta tolong. Mau minta tolong apa? Cucuku di Jakarta itu, perasaanku itu ndak enak, Mar. Kamu bisa ndak, Mar, jemput cucuku di sana? Ya wis, nanti tak bantuin, kata Simbah Mar itu seperti itu. Ya, kakek itu minta tolong sama Mbah Mar buat ngejemput kalian. Mbah, tapi aku ndak pernah dijemput sama Mbah Mar. Ya, ndak tahu masalah itu, tapi yang jelas kan kalian ketemu kan di stasiun di situ. Iya, Mbah, ketemu di stasiun, tapi nggak bisa, aku juga ndak ngerti lah gitu ya. Si Mbak Ami juga bingung, kakek itu sebenarnya udah tahu, tapi nggak semuanya diceritakan lah. Tapi secara garis besar itu seperti itu. Jadi Mbah Mar sendiri itu muncul di kehidupannya Mbak Ami sama ini, itu tuh apa ya, sudah direncanakan sebenarnya itu begitu. Dan Mbak Ami itu kan bercerita kalau tinggal di kampungnya Mbah Mar itu kurang lebih berhari-hari itu ya, mungkin sekitar 4 hari. Nah kata kakeknya, enggak, kalian itu cuman 1 malam, kata si, bahkan nggak ada 1 malam. Kalian itu dari sana gitu ya, dari Jakarta ya, misalkan malam Selasa, ini pun masih malam Selasa, kata si kakek. Kok bisa, Mbah? Ya bisa, kata si Mbah, ya memang begitu. Kamu perasaannya itu udah berhari-hari, tapi aslinya itu belum. Aslinya itu baru beberapa jam. Kalau udah berhari-hari mungkin bulikmu udah sampai sini. Apalagi bulikmu itu habis ribut gitu kan. Nanti biasanya itu bakalan pulang ke sini. Dan memang benar belum pulang. Ya Mbak Ami berusaha mencerna apa yang diceritakan sama kakeknya. Dan keesokan harinya barulah siang hari lebih tepatnya ya, menjelang sore itu buliknya itu pulang ke rumah. Begitu pulang, Mbak Ami sama Mas Slamet itu kan lagi berada di kamar, jadi ndak tahu gitu. Itu begitu pulang, Pak gitu kan, Pak, Ami sama Slamet, Pak, minggat, Pak, ndak tahu kemana gitu. Ih, namaku disebut sama bule. Ya sudah, duduk sini dulu, duduk yang tenang sini dulu. Kamu kenapa? Apa yang terjadi? Wah, aku ribut sama suamiku lah, intinya begitu. Dan waktu ribut, Ami sama Slamet itu ndak tahu kemana. Aku pikiranku ya lagi putek waktu itu, Pak. Ndak ngerti, ndak mikirin Ami sama Slamet kemana. Pak, tak cariin itu ndak ada, Pak. Kira-kira kemana ya, Pak ya? Mbak Ami sama Slamet muncul, nongol. Nah, di situ Mbak buleknya itu nangis. Nah, si
bule itu kan bawa ini ya, bawa bayinya waktu itu, dan bayinya itu ditaruh, Pak ini titip ini dulu Pak, langsung dipeluk si Mas Slamet sama Mbak Ami. Mendengar Mas Slamet ngomong, bule begitu kan, kaget, Slamet kamu bisa ngomong? Iya bule, aku udah bisa ngomong. Ya seneng lah, haru biru. Bulenya tuh minta maaf di situ, dan Mbak Ami ya saat itu juga memaafkan bulenya, dan akhirnya sudah, bule pun balik lagi ke rumah itu, pisah sama suaminya tersebut, fokus ngegedein anaknya itu, dan kali ini Mbak Ami sudah nggak merasa dianaktirikan gitu ya. Ya Mbak Ami udah tahu posisi, dan di situ juga ada kakeknya yang memang tandang gitu ya. Kalau bulenya ndak bisa, nanti ya kakeknya yang ngurusin Mas Slamet sama Mbak Ami, dan lambat laun Mbak Ami juga sudah belajar yang namanya mandiri. Aku ndak mau ngerepotin orang-orang tua yang ada di sini, jadi ya bisa sendiri ya Slamet ya, bisa sendiri Slamet, dan akhirnya begitulah kehidupan yang didambakan oleh Mbak Ami, meskipun tanpa orang-orang yang dicintainya, orang tua dan neneknya begitu ya. Neneknya udah pergi sebelumnya, cuman itu tadi yang namanya rasa cinta, rasa sayang mulai kembali didapatkan oleh mereka berdua. Dan ya seperti itu aja cerita dari Mbak Ami mengenai orang tuanya Mbak Ami sendiri. Sampai sekarang itu ndak pernah pulang, ndak tahu Mbak Ami apakah ibunya sehat atau bagaimana bapaknya begitu ya. Itu ndak pernah ada kabar sama sekali. Itu aja satu cerita dari Mbak Ami. Dan mengenai nenek Mbah Mar itu, kakeknya pun bilang, kamu jangan terlalu berharap bisa ke sana lagi katanya. Susah, kecuali Mbak Mar yang mau. Dan sampai sekarang Mbah Mar itu ndak pernah nongol lagi. Itu aja satu cerita dari Mbak Ami. Terima kasih banyak Mbak Ami atas ceritanya. Cerita yang super sekali. Dan ya mohon maaf kalau misal narator membawakannya nggak sempurna, masih banyak kekurangan di sana sini gitu ya. Intinya semoga kita bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat dari cerita ini. Kalau ada sesuatu yang negatif ya kita buang jauh-jauh lah. Terima kasih kawan-kawan semua atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.